Pemirsa, pemerintah telah menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 maksimal 10%. Penetapan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat hingga tuntutan dari para buruh. Seperti apa dampak dari kenaikan upah minimum provinsi ini di Jakarta dan apakah dampaknya bagi dunia usaha? Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansah. Pak Andri, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andri, kalau untuk Jakarta 2023, UMP itu disepakati naik berapa persen, berapa rupiah jadinya, Pak? Jadi, tanggal 28 November kemarin, Pemprov DKI ya sudah menetapkan UMP untuk tahun 2023, di mana besaran daripada kenaikan UMP itu ya sebesar 5,6% atau setara dengan 4,94.901.987 rupiah. Nah, penetapan UMP yang kita lakukan ya berdasarkan ya Permenaker nomor 18 tahun 2022. Demikian. Ini kenaikannya 5,6%. Permenaker yang Anda sebut tadi, Pak Andri, kan sebetulnya memberikan keleluasaan maksimal 10%. Kenapa tidak dimaksimalkan, Pak, kenaikan di Jakarta ini, Pak Andri? Jadi begini, ya bahwa sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 bahwa formulasi ya penyesuaian UMP yang dihitung berdasarkan rumus di mana ya UMP yang akan ditetapkan ya adalah UMP tahun berjalan ya ditambah dengan penyesuaian nilai upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dan ya perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Jadi seperti itu. Ya, jadi ya dalam Permenaker itu disebutkan tatkala kita sudah menggunakan ya formulasi tersebut, tetapi formulasi tersebut ya masih di bawah 10%, kita menggunakan angka tersebut gitu. Tetapi kalau melebihi angka ya 10%, nah Permenaker tersebut mengamanatkan tidak boleh lebih dari maksimal 10%. Iya. Jadi formula yang sudah kita tetapkan ya sesuai dengan Permenaker 18 tahun 2022 yaitu sebesar 5,6%. Tatkala kita hitung berdasarkan dengan formulasi yang ada ya hanya ya dapat 5,6% begitu. Kalau seumpamanya 10% berarti kita nanti melanggar peraturan dong. Ya, jadi kenaikan ini memang sebenarnya kan membuat UMP Jakarta masih tetap secara nominal itu paling tinggi ya di Pulau Jawa ya, Pak Andri ya? Betul, di se-Indonesia. Se-Indonesia malah ya, bukan hanya di Pulau Jawa. Kalau melihat keputusan ini, apakah memang sudah disepakati, Pak, oleh pengusaha dan juga buruh? Karena kan kalau di tingkat nasional ada asosiasi pengusaha yang sedang menguji materi nih, Pak, keputusan Permenaker nomor 18 2022 ini sambil menunggu itu ini tetap berlaku pada 1 Januari nanti, Pak Andri. Jadi gini, setelah penetapan UMP di situ ada ketentuan diberikan waktu 14 hari ya apabila unsur itu melakukan keberatan atau gugatan. 14 hari dari kapan, Pak? Setelah dari tanggal 28 November. Oh, baik. Ya, setelah tanggal 28 November, 14 hari ke depan tidak ada gugatan, dengan sendirinya UMP yang telah ditetapkan secara otomatis sudah harus diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, terkait dengan hal tersebut, sampai dengan saat ini memang belum ada gugatan, baik dari unsur pengusaha maupun dari unsur buruh. Ya, terkait yang tadi Mas Leo katakan bahwa ada uji material ya dari Apindo terkait masalah Permenaker 18 tahun 2022, yaitu kan monggo-monggo saja. Tetapi yang jelas ya SK Gub
ya 1153 terkait masalah penetapan UMP 2023 tetap berlaku, di DKI Jakarta tetap berlaku. Demikian. Pak Andri, itu kan berarti tadi Anda katakan 14 hari dari 28 November, itu artinya 12 Desember ya Pak. Kalau sampai 12 Desember tidak ada gugatan, maka UMP yang naik 5,6% di Jakarta menjadi 4,9 sekian juta, itu akan berlaku efektif 1 Januari 2023. Tapi pertanyaannya Pak, kalau di tingkat nasional, tadi gugatan dari Apindo itu kemudian kita asumsikan misalnya diterima, dan akhirnya Permenaker ini batal, apakah kemudian kenaikan UMP ini akan ditetapkan lagi di Jakarta atau tetap berlaku yang kenaikan 5,6% ini, Pak Andri? Kita lihat proses ya upaya hukum yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Ya kita tidak bisa berandai-andai, ya kan juga pasti proses hukumnya juga pasti akan lama. Ya kalau seumpamanya sudah inkrah baru kita bisa mengambil sikap apa yang harus kita lakukan. Tetapi ya kita tetap ya sampai dengan saat ini ya tetap menggunakan Permenaker 18 tahun 2022 seperti itu. Pak Andri, ini kan 4,9 sekian juta itu ya, 4,9 sekian juta itu paling tinggi se-Indonesia. Apa tidak khawatir ini mengurangi daya saing DKI Jakarta Pak dibandingkan daerah-daerah lain? Di tengah-tengah kita lihat ada banyak relokasi bahkan dari Jawa Barat itu pindah ke Jawa Tengah untuk kemudian mencari upah minimum yang lebih murah. Ini beberapa alasan ya. Tidak khawatir itu Pak Andri? Jadi 5,6 ini ya sebenarnya yang pertama ya sudah berdasarkan Permenaker 18 tahun 2022. Yang kedua merupakan kajian dari Dewan Pakar, akademisi yang duduk di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, angka ini sebenarnya angka jalan tengah, di mana ya pada saat ya sidang Dewan Pengupahan, unsur pemerintah dalam unsur swasta dalam hal ini Apindo mengusulkan di angka 2,6%, sesuai dengan ya PP 36 tahun 2021. Tetapi unsur Kadin ya, jadi di sini pengusaha ada dua, juga. ada Apindo, ada Kadin. Kadin mengusulkan 5,1%. Ya, menggunakan alfa 0,1. Tetapi unsur pemerintah ya mengusulkan 5,6% dengan menggunakan ya alfa 0,2 dan pertimbangan kajian dari Dewan Pakar. Sedangkan unsur dari ya, Serikat Pekerja mengusulkan 10,55%. Nah, ini adalah jalan keluar ya, jalan keluar. Jalan tengah ya agar ya daya beli masyarakat tetap bisa kita pertahankan dan kelangsungan berusaha di DKI Jakarta tetap juga bisa kita pertahankan. Demikian. Ada laporan awal mungkin Pak Andri, kalau kemudian ini diberlakukan per 1 Januari kenaikan 5,6%, mungkin akan muncul PHK begitu Pak, karena beberapa pengusaha tidak sanggup, atau sampai sekarang tidak ada laporan seperti itu? Jadi begini, ya sebelum kita melakukan sidang Dewan Pengupahan secara formal, ya jujur saja kami juga sudah melakukan komunikasi informal, ya terutama ya dengan Serikat Pekerja maupun dengan asosiasi ya atau pengusaha yang tadi saya sampaikan, Apindo dan Kadin. Ya namun Apindo dalam pengusulan di Dewan Pengupahan tetap ya menggunakan PP 36 karena mereka beranggapan bahwa sampai dengan saat ini itulah aturan yang memang berlaku. Yang naiknya 2,6% tadi itu Pak 2,6%. Tetapi ya dalam pertemuan-pertemuan informal beliau selalu mengatakan ya apapun yang menjadi keputusan ya gubernur, tatkala keputusan gubernur ini memang sudah sesuai dengan aturan yang lebih atasnya, dalam hal ini Permenaker 18 tahun 2022 ya prinsipnya Apindo tetap menerima seperti itu. Ya demikian juga Akadin dan dari beberapa serikat ya, walaupun serikat ada beberapa syarat-syarat memang yang harus ya kita rundingkan bersama, tetapi pada intinya angka 5,6% atau 4,9 juta, insya Allah ya ini tidak ada komplain ataupun gugatan dari pihak manapun juga. Walaupun demikian,
kita masih menunggu 14 hari ke depan. Baik, Demikian. Kita akan ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andriansah, sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.